Ya, halo teman-teman semua. Oke, selamat datang kembali di sini. Ini adalah video lanjutan dari part satu yang kemarin. Yang mana yang part satu kemarin tuh sorry banget rekamannya rusak, guys. Jadi ya udah, tiba-tiba putus di tengah jalan. Kalau kalian lihat di part satu ya langsung keputus dan ya udah, kita lanjutin di part 2 ini. Ya anggap aja ini part 2 ya. Oke. Kemarin kita udah ngapain aja? Kita coba cek dulu ya. Di sini kita kalau nggak salah kemarin udah nambahin buat nih mangap makan. Nah, ada suaranya ya. Tuh, kayak gini. Ini juga. Boom. Nah, itu dia asik. Tahu ya nih ya. Sip. Sekarang kita mau lanjutin untuk apa ya? Biar ikannya gerak-gerak dong. Masa diem doang kayak gitu ya kan si plankton dan ikannya. Nah, kita pengen dia gerak-gerak nih. Oke. Jadi gimana? Kita ke plankton aja nih. Ini teman-teman coba kita scroll atas dulu biar rapi, biar kelihatan. Nah, ini dia. Oke, pertama kita mau bikin blok baru dulu biar dia bisa ya jalan secara bebas ya mau kemana pun. Nah, kita bikin aja blok baru di sini. Misal kita kasih apa ya, gerak gitu kali ya, gerak kayak gini. Kasih oke. Kalian bisa lihat di situ. Nih kita geser ke sini aja. Oke, di sini gerak. Oke, simpel aja teman-teman. Untuk melakukan gerak kita mau menggunakan namanya nih glide. Kalian ke motion, terus di sini ada glide. Kita ada dua glide di sini, kita pakai yang atas ya, yang random position. Nah, kalian bisa set aja mau berapa detik bergeraknya. Dari pindah dari satu titik ke titik lain, kalian bisa set berapa detik. Ini kita kasih satu, yang satunya kita kasih mungkin 3 kali aja ya, biar kelihatan beda gitu, ya kan? Oke, kayak ini. Ini buat apa namanya gerak. Nah, sekarang kita mau tambahkan satu lagi ya. Nih kita taruh sini lagi untuk melakukan start game atau lebih tepatnya adalah start plankton. Oke, jadi kita bikin dulu satu broadcast lagi. Ini mirip kayak yang shark ya kemarin. Yang di sini nih broadcast start game. Kalau di sini shark start game. Nah, di sini plankton kita mau start plankton. Kalian bisa scroll ke bawah. Kita cari di events terus broadcast mana nih broadcast. Nah, ini dia. Oke, di sini kita nggak pakai eat plankton, tapi kita harus bikin satu lagi ya. Namanya adalah start plankton. Nah, mungkin kayak gini. Oke, karena apa? Kita pengen ya memulai langkah planktonnya. Habis itu kita bikin di sampingnya nih when I receive start plankton. Ketika apa? Planktonnya start bukan start game ya, start plankton mana nih? Nah, ini dia. Start plankton. Oke, dia nanti akan secara terus-menerus bergerak alias menggunakan nih. Oke, blok gerak. Jadi di sini kita tinggal geser ke bawah, kita cari control terus forever untuk ngulang geraknya terus-menerus. Kita cari di my block. Geraknya kita masukin ke dalam forever. Kayak gini kita coba jalankan dulu. Boom. Nah, tuh kalian bisa lihat si planktonnya bisa gerak-gerak. Nah, tuh ke atas, bawah, kiri, dan seterusnya. Kalian bisa set aja bebas mau dibikin kayak mana yang ini glide-nya. Oke? Seperti ini. Jadi, kalau misalnya nah tuh kita makan, boom, kena kan? Nah, dia udah hilang tuh. Hilang. Ya kan? Abis itu nggak muncul lagi. Oke? Nah, ini kita harus perbaiki juga nih teman-teman. Kita pengen dia itu setelah dimakan bakal muncul lagi plankton yang lain gitu kan ceritanya. Oke, maka di sini kita perlu kasih perbaikan di bagian yang ini start plankton. Jadi ketika dia udah apa kemakan ya kan dia akan memanggil lagi ini start plankton. Oke, karena di sini hide nih. Kita pengen dia balik lagi, start lagi ya planktonnya. Oke, maka di sini kita kasih jeda dulu, jeda waktu dulu ya. Misal di sini ada wait, kita kasih dulu jeda waktunya mungkin 2 detik ya. Oke, habis itu dia nanti akan menjalankan start plankton lagi. Kita ke events, terus kita laksanakan broadcast start plankton lagi di sini. Nah, jadi dia akan muter lagi nih nanti teman-teman. Ya kan, muter lagi. Sini broadcast dia akan ke sini. Ya, setelah 2 detik. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan juga bahwa ketika dia udah stop lagi, dia harusnya muncul lagi, teman-teman. Nah, munculnya itu ada di sini ternyata show-nya. Maka ini harus kita ubah dulu. Ini kita geser, kita lepas dulu, terus go to random motion dan show, kita taruh di sini. Nah, kayak gini. Oke, ini kita sambungin ke atas. Oke, ini kita coba jalankan. Boom. Nah, itu dia. Kalian bisa lihat di sini. Dalam beberapa detik dia nanti akan
muncul lagi harusnya. Mana tuh? Mana tuh dia? Harusnya muncul lagi tuh. Oke, ntar. Oke, kita ulang coba. Mana tuh? Plankton. Ayo mana nih? Go to start. Oh ya ampun, start game lagi. Alah guys. Ini hanya start plankton ya. Tesan ditungguin nggak muncul-muncul nih. Oke, kita coba lagi. Makan. Nah, tuh dia. Harusnya dia muncul lagi nih. Nah, tuh dia dari atas. Boom, muncul lagi. Nah, oke. Tuh muncul lagi ya. Nah, tuh dia terbang tuh muncul. Terbang lagi. Nah, nih kayak gini. Oke. Nah, biar lebih apa ya? Lebih afdol ya, teman-teman. Afdol apa tuh? Kita harus stop dulu di sini. Sebelum hide, dia harus stop dulu semua hal, termasuk yang bergerak. Oke, kita pengen ada stop. Kalian bisa ke control, terus di sini ada stop. Nah, kita pilih stopnya adalah ini nih. Kalian bisa lihat stopnya adalah stop other script in sprite. Jadi semua script yang ada di sini bakal ke stop, termasuk yang ini gerak. Oke, jadi dia cuma akan menggerakkan script yang ada di sini doang. Maka, ini kalau kita jalankan, boom. Ini dia. Aduh, nggak kena. Nah, tuh, makan. Dia muncul lagi. Kita makan lagi. Terus apa lagi nih? Dia muncul lagi. Nah, kita makan lagi. Nah, udah gitu doang. Oke? Jadi dia akan muter-muter terus sampai ya udah sampai kapanpun sampai berhenti gamenya. Oke? Kayak gini. Sekarang kita mau pindah ke ikan. Nah, mirip-mirip ya ikan. Kalian bisa ambil aja dari sini ya, teman-teman nih. Gerak ya kan, define gerak. Kalian bisa taruh nih, kalian bisa geser ini. Ini kita tarik, kita taruh di atasnya ikan, terus kita apa? Namanya lepasin ya. Aduh, lepasin di sini. Ada gerak, tuh kan. Nih kalau yang di ikan, ini geraknya agak beda ya teman-teman. Karena dia ini kan apa ya ngadepnya kanan kiri ya, nggak ngadep ke depan kayak si plankton. Maka di sini kita harus ubah dengan cara yang sedikit berbeda ya teman-teman. Bukan pakai glide random position. Kita masih pakai glide tapi yang satunya, yang bawah tadi ya teman-teman. Di sini kalian bisa lihat kita pakai yang ini glide berapa second, terus x-nya berapa, y-nya berapa. Kita bikin nanti secara random. Oke, nah untuk bikin secara random kita harus ke operator dulu yang warna hijau. Di sini ada pick random. Oke, di sini kita set misal geraknya mau berapa detik ya terserah. Kalian bisa di sini misal berapa? 2 mungkin ya, 2 sampai 5 mungkin terserah mau kalian setnya berapa. Terus ini juga kita kasih pick random ya x-nya. Oke, kita pengen pertama dia akan bergerak ke sisi sebelah kiri. Maka nih kalau kita bagi jadi 2 ya. Ini ada yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri ini berarti x-nya kurang dari 0. Kalau sebelah kanan berarti x-nya lebih dari 0. Maka di sini x-nya kita bikin dia 0. Oke, atau mungkin nih. Karena dia sisi sebelah kiri ya, minus 220 misal ya kan. Sisi sebelah kiri sini sampai 0. Oke, terus y-nya, ya y-nya mah ini kita bikin serandom-randomnya aja nih. Jadi kalau y itu paling kecil itu minus 180, tapi kita agak geser ke atas sedikit, misal jadi 160. Minus 160, yang atas, paling ujung, paling atas ini, 160. Kayak gini. Nah, ini tinggal kita duplicate aja. Kita bikin di bawahnya. Nah, sekarang tinggal kita balik nih. Yang x-nya dari 0 sampai ke 220. Nah, kayak gini. Oke, ini untuk pergerakan si ikannya. Agak beda ya, teman-teman ya. Sekali lagi, karena dia ngadepnya juga beda. Oke, seperti ini. Nah, karena ngadepnya beda, kita perlu menggunakan yang tadi ya, menghadapnya kemana. Kalau nanti dia ke kiri, dia bakal mundur nih pasti. Maka kita harus ubah cara menghadapnya pakai yang mana? Kita ke bagian looks, kalau nggak salah kemarin ya. Bentar. Atau motion, coba kita cek dulu. Nah, ini. Yang mana sih? Nah, nih set rotation style. Nih, kita taruh sini set rotation style left right biar dia menghadapnya kiri kanan. Terus kita kasih dia point in direction. Mana tuh point in direction? Nah, ini dia. Nih. Kalau ke kiri berarti dia minus 90. Kalau ke kanan berarti dia 90. Nah, ini dia. Ini ke kanan, ini ke kiri ya. Maka kita coba jalankan di sini. Oh, bentar. Ada yang lupa nih. Ini gerak udah. Oke, sorry. Ini gerak udah. Jadi kita tambahkan lagi ya di atas sono.
Nah, setelah gerak sama kayak yang di plankton tadi. Oke. Nih, di sini kita kasih broadcast start plankton di situ berarti di sini kita bikin broadcast start apa tuh? Start fish misal ya kan. Coba kita taruh aja di sini. Nih, start fish atau start apapun terserah ya. Start fish-nya apa Nemo boleh ya. Ini dia. Yang gini. Terus yang ini kita geser ke sana dan kita kasih when I receive start. Mana tadi? Start fish. Nah, ini dia. Dia akan random position show dan akan melakukan berkali-kali alias selamanya ya pergerakannya. Oke, kita ambil dari blok sama kayak tadi ya, sama kayak yang di plankton. Habis itu di sini juga ada height. Nah, kita juga samain aja kayak yang di plankton tadi kalian bisa lihat. Tuh, ini biar cepat kita lanjut copy aja di sini ya. Ini kita tarik sana ke fish. Oke, kita lihat di fish. Tuh. Yang ini kita hapus aja dan kita ganti jadi it apa? It fish. It fish. Terus ini startnya start fish juga. Nah, itu dia. Oke, pastiin semuanya udah sama. It fish, start fish, dan juga start fish. Oke. Nah, ini kita coba jalankan dan boom. Kalian bisa lihat di situ. Si ikannya udah gerak. Nah, menghadapnya pun juga sama. Ya kan? Menghadapnya pun juga sama. Tuh dia. Kalian bisa lihat menghadapnya ke, kalau dia bakal maju terus nggak ada yang mundur ya, teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat di sini. Ini yang plankton, oke, kemakan, ini juga. Nah, dia akan apa namanya? Muncul terus menerus. Nah, tuh dia. Iya. Oke. Nah, nih. Oke, nah tuh kena tuh. Ayo sini. Nah, tuh kena. Oke. Kurang lebih kayak gini. Dia udah cukup bagus, cukup sesuai. Teman-teman, kalian bisa coba aja untuk pergerakan si ikan maupun planktonnya. Gitu. Berikutnya, kita pengen ketika dia makan, dia nambah besar ya si ini iunya nih. Kita misalnya makan, boom. Nah, tuh. Biasanya kan kalau makan nambah besar ya. Nah, kita harus set itu, kita bikin programnya. Stop dulu, kita ke shark. Terus di bagian it. Nah, kalian cari aja lagi ya di blok it di sini. Setelah mangap dan broadcast it plankton, kita mau bikin dia membesar. Nah, untuk membesarnya kita kasih jeda waktu sedikit ya, biar nggak langsung tiba-tiba gede gitu kan. Kita kasih waktu sedikit di sini mungkin ya 0,5 atau 0, sekian terserah ya kalian. Di sini kamu mau kasih contoh di 0,5. Ini coba kita turunin dikit. 0,5 habis itu dia akan membesar. Kita cari membesar itu di looks. Scroll ke bawah ada change size. Oke. Nah, karena di sini makanya plankton itu kecil ya, teman-teman. Kita kasih size-nya misal jadi berapa nih? 3 mungkin ya. Terus kita duplicate aja ya sama kayak tadi. Di weight, nih kita klik kanan, duplicate. Terus kita taruh di bawahnya broadcast it fish. Sama konsepnya, cuma gedenya beda nih. Kan tadi 3 ya. Kita kasih di sini mungkin berapa ya? 2 kali lipatnya kali ya, 6. Atau terserah, bebas. Kalian mau set berapapun boleh banget. Seperti ini. Kita coba jalankan dulu. Kita cari makan. Boom. Nah, tuh. Makan ya. Tuh yang 2 nih. Nah, tuh. Semakin membesar ya. 6 besar 6. Nah, tuh. Ini besar 2. Nah, tadi ya. Nah, semakin membesar kayak gitu. Sip, bagus sekali. Sekarang kita mau bikin buat apa ya? Ngecek kondisinya dulu nih. Karena di sini kan harusnya dia makan sesuai ukurannya ya. Karena dia ukurannya masih kecil, dia harusnya cuma bisa makan plankton. Nggak bisa nih kalau makan tiba-tiba makan yang ikan ini kayaknya kegedean deh. Nah, tuh dia tuh. Ini harusnya nggak bisa tuh. Ya, kita pengen dia makan plankton dulu di ukuran tertentu. Nah, untuk mempermudah itu, kita mau tampilin dulu ukuran dari si ikan hiunya ini ya. Kita ke mana tuh? Nah, ini dia di yang oranye looks. Di sini ada size. Kalian centang aja ya. Di sini ada checklist. Size kita centang. Dan tuh, udah muncul ya. Ukurannya berapa si hiu itu. Nah, kalau kita ulang dari awal ya, ukurannya pasti 40 ya. Di sini kalian bisa lihat. Oke, 40 itu ukuran awalnya. Tadi kita set nih, ukurannya 40. Awalnya 40. Nah, kita pengen makan plankton dulu sampai dia ukurannya 50 lah ya, mungkin. Nah, di sini kita bisa set aja nih. Kalian scroll ke bawah di bagian it. Nih, di it. Oh, ternyata di sini ya.
It ini kita perlu mengubah ya, teman-teman. Karena di sini touching plankton doang, tanpa ada kondisi yang lain atau syarat yang lain. Kita pengen ubah, ada syarat yang lain, yaitu ketika apa? Size-nya itu kurang dari berapa tuh? Kalau 50 berarti kurang dari 51, atau mungkin kita balik ya, pakai lebih dari aja, teman-teman. Lebih dari 39, karena kan 40 ya. Kalau ukurannya udah lebih dari 39, maaf, dia bisa memakan si plankton. Karena kan kita nanti pengen ketika udah gede nih, udah misal ukurannya udah 50 lebih, dia juga tetap bisa makan planktonnya. Tidak hanya makan ikannya doang. Maka di sini kita bikin, kita ke operator, kita cari yang lebih besar dari ya, ini dia. Oke, kita ambil size dari mana tadi? Di logs. Kita cari size. Nah, ini kita tarik aja. Kita taruh di dalamnya sini. Terus lebih dari berapa? 40, berarti kita bikin bawahnya 1, yaitu 39 di sini. Oke. Kalau size-nya lebih dari 49 ini dia, kita punya dua syarat ini. Kena si plankton dan juga ukurannya lebih dari 39. Maka di sini kita harus sambungin dua-duanya pakai ini ya, N. Ada operator N untuk menyambungkan dua kondisi atau dua syarat di sini. Pertama touching kita masukin, dan yang dua size lebih dari 39 kita masukin semuanya ke dalam if. Boom. Oke, ini dia. Oke ya, 39. Kemudian yang bawahnya juga sama, nih kita copy aja, duplicate. Di sini kita taruh, mungkin bawah ini kita hapus dulu touching fish. Kita ganti touching fish, dan size-nya kita pengen syaratnya itu 49. Jadi ketika dia udah 50 lebih ukurannya, dia bisa makan si ikannya. Nah, itu dia. Oke, kalian bisa lihat di sini yang bagian it. Oke, kita coba jalankan dulu. Pertama, kita mau cek makan plankton, harusnya udah bisa. Nah, itu dia, bisa ya. Udah gede juga, terus makan ikan. Nah, dia nggak bisa tuh makan ikan. Nih, nggak bisa nih. Karena ukurannya belum cukup besar. Ya, nggak muat nih mulutnya ya. Gampangnya kayak gitu. Nih, kita harus makan plankton dulu, entah sampai kapan. Sampai, nah nih, misalnya udah 52, berarti kita udah bisa makan si ikannya. Tuh, makan ikannya ya. Oke, makan ikannya tuh, udah bisa. Dan makan plankton pun juga masih bisa. Nah, itu dia. Karena ukurannya lebih besar dari apa yang dia makan. Oke, kayak gini. Tuh dia. Sip. Silakan bisa dicoba dulu. Kemudian kita mau bikin petunjuknya nih. Dengan ukuran segini kita bisa makan apa, gitu kan. Oke, sekarang kita geser ke atas aja. Nih, cari ruang yang kosong. Coba kita ke atas. Kita ke sini ya. Kita mau bikin petunjuk di dalam sini. Jadi nanti si hiunya bisa ngomong bahwa kita bisa makan apa, gitu kan. Oke. Jadi di sini kita bikin satu blok dulu. Kita make blok, misal kita bikin petunjuk kayak gini. Petunjuk makannya apa gitu maksudnya. Oke, kita kasih oke di sini. Nah, tuh. Caranya kita harus cek ukurannya ya, teman-teman. Seperti biasa, kalau kita mau ngecek ukuran kita pakai apa? Ya, betul banget pakai if di sini. Iya ya, if. If apa? Syaratnya adalah ketika ukurannya dari berapa tuh? Lebih dari 39, dari 40 sampai 49 berarti ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan sama kayak tadi ya, kita pakai operator yang ini, yang lebih dari, ini yang kurang dari. Oke, kalian bisa gunakan ini. Kemudian kita set, karena ini pertama plankton itu dari ukuran lebih dari 39 alias 40. Mana nih 40? Berarti 39 ya. 40 sampai kurang dari, nah ini kita kasih 50 aja nggak apa-apa ya. 50 dia nanti bakal apa? Mendapatkan atau cuma bisa makan plankton. Oke. Terus kita kasih di sini size-nya sama kayak yang tadi, kita ke looks, kita cari size, terus di sini masukin, dan juga kita masukin. Nah, itu dia. Oke. Jadi, kalau ukurannya antara 40 sampai 50 alias mungkin lebih tepatnya 49 di sini karena kurang dari. Oke, kita kasih N. Cari N-nya mana? Nah, itu dia. Ya ampun kok ini. Sorry. N. Mana tuh N? Nah, ini dia N. Oke, kita masukin di situ dan kita masukin juga ke sini. Sip. Oke, kayak gini kita masukin ke if-nya. Nah, kayak kalau di rentang size-nya ini, teman-teman, kita pengen apa? Kita pengen dia say something alias ya ngasih tahu kita apa yang mau kita makan di situ.
kita ke mana ya? Looks. Kita say hi misal nih apa nih? Kita kasih gini doang lah ya, plankton gitu aja. Terserah mau berapa detik, kita kasih mungkin 3 detik biar lebih lama. Habis itu setelah dia ngomong, dia udah berhenti gitu doang. Ya, dia nggak akan munculin lagi. Maka di sini harus kita kasih waktu jeda ya. Kita nggak pakai wait yang ini wait yang biasa ya teman-teman. Kita pakai wait apa? Nah, kita pakai wait namanya adalah wait until teman-teman. Ini dia. Oke, dia akan menunggu sampai kapan? Sampai ukurannya itu udah lebih dari 49 alias mungkin 50-an ya nanti ya. Jadi di sini kita tambahkan lebih dari nih di sini ada lebih dari apa yang lebih dari size. Oke, kalian bisa ke looks, kita cari size sampai size-nya lebih dari berapa? 49. Kita cek atau kita set di sini 49. Ya sudah 50. Ya nanti udah weight berarti 50-an. Ya, betul 50-an ya. Oke, 50-an. Kayak gini. Kita coba jalankan dulu, teman-teman. Kalian bisa lihat. Oh ya, sorry. Kita belum bikin satu lagi. Nah, karena ini petunjuk sifatnya ini agak berbeda ya dengan yang di bawah yang start game ini. Agak berbeda dengan yang ini. Jadi, kita harus bikin satu lagi nih. Start when I receive start game. Di atas ini kita bikin satu lagi. Jadi biar dia barengan nanti. Oke. Kita bikin satu lagi di sini when I receive start game. Kalian bisa tambahkan mana nih start game. Ya bakal forever masih sama. Cuma yang kita forever di sini cuma khusus petunjuk doang. Ya kita cari di blog, kita taruh di sini petunjuk. Nah, oke, kita coba jalankan. Nah, itu dia. Plankton. Kita berarti harus makan plankton. 3 detik. Dia udah berhenti. Oke, seperti itu. Sekarang kita perbanyak dulu, teman-teman. Ya. Kita pengen apa? Kita pengen nanti ketika udah lebih dari 50, dia bisa makan ikan juga. Dan kita kasih petunjuk. Oke? Nah, caranya gampang banget. Tinggal kita duplicate, terus kita kasih. Nah, ini kita kasih taruhnya di atas ya, teman-teman ya. Jangan ditaruh bawah. Ya, kenapa gitu? Karena kita pengen prioritas ngeceknya dari yang besar dulu. Kita utamakan yang besar dulu. Di sini size-nya, nah kita ganti jadi lebih dari 49, kurang dari berapa? 60. Karena kita pengen loncatnya 10-10 ya. Kayak gini. Terus dia bilang apa? Misal di sini makan ikan misal. Tuh dia, ikan. Nih bisa nih. Terus nih dia akan wait until sampai kapan? Ya sampai 59 berarti. Oke. Kita kasih aja kayak gini, kita coba jalankan lagi. Tuh, kita plankton, ya ampun ini mangap dulu nih. Bentar. Ya udah. Oke, mangap. Nah, tadi ya makan plankton dulu sampai nanti udah lebih dari 50. Nah, masih 49. Kita tunggu dulu planktonnya mana tuh. Makan. Nah, nih, ikan. Sekarang udah lebih dari 50. Saya bisa makan ikan tuh. Ya. Makan ikan, ya kan? Udah 60 sekian. Nah, sekarang udah 60, udah lebih dari 59 ya. Ya kan? Sekarang kita bisa menambahkan yang lainnya, teman-teman. Kalian bisa tambahin aja yang lainnya di atas itu. Misal nanti kalian mau menambahkan makanan yang lain. Ini kan cuma plankton dan fish. Kalian bisa tambahkan di atasnya nanti. Kalau pengen menambahkan musuh-musuh makan makanan yang lain. Oke, kayak gitu. Oke, sekarang kita mau lanjutin bikin menang dan kalahnya. Oke, seperti biasa, kalau kita mau bikin menang kalah ya kita harus menambahkan dulu asetnya ya, alias sprite-nya yang tulisan menang dan kalah. Kalian bisa ke sini. Kita bikin di paint, kita bikin aja sendiri tulisan menang kalah. Kita ke T, di sini ada T ya. Terus kita bikin aja misal hore menang gitu lah ya. Hore. Kita ganti juga warnanya biar kelihatan. Mungkin kita kasih warna putih atau saturation, nanti dia. Putih ya walaupun nggak kelihatan ya di sini. Mungkin terakhir aja yang ngasih warnanya biar kelihatan. Di sini ngeditnya gampang dulu. Sore kita kasih agak tengahan. Kalau satu lagi kita bikin, coba ini kita ganti dulu biar nggak membosankan. Kita cari yang lain. Nah, misal kayak gini. Sore terus bawahnya kita kasih menang berarti ya. Menang. Oke, kita ganti juga ini jadi marker. Ini kita gedein dikit. Oke, mungkin segini. Coba kita tengahin. Menang, terus ini horenya juga kita tengahin. Biar pas tengah-tengah, mungkin segini. Atau kurang bawah. Kayak gini mungkin ya. Sekarang kita bisa
blok aja dan bikin grup nih. Kita bikin grup, kita taruh di tengah-tengah sini. Nah, tadi ya. Nah, oke. Hore menang ya, cuma warnanya nggak terlalu kelihatan ya kalau ungu. Kita ganti dengan warna putih. Kita geser ke sini warna putih. Boom. Nah, tuh Hore menang. Oke, cukup bagus. Hore menang. Oke, atau mungkin gedein dikit ya kali ya. Biar lebih menuhin layar. Kita taruh tengah-tengah. Boom. Nah, cukup bagus. Stepnya, ini menang. Kita kasih dulu kostumnya adalah kostum win. Nah, ini. Nah, coba kita kasih kostumnya win. Oke. Nah, menangnya kapan, teman-teman? Ya, menangnya tentu saja ketika kita udah memenuhi berapa ini ya, berapa puluh ukurannya, udah nambah berapa puluh. Ini kita ganti juga ya nama sprite-nya biar mudah nanti mengenalnya. Kita kasih namanya adalah result. Oke, hasilnya kayak gimana? Seperti ini. Sekarang kita ke result dulu. Awalnya, nah dia harus apa ya? Harus hilang dulu ya teman-teman ya, alias tidak terlihat dulu. Jadi di sini kita when green flag click, dia akan hide alias tersembunyi. Ini kita cari hide, dia tersembunyi. Terus kita pengen dia di tengah-tengah, berarti kita tambahkan go to, kita ke motion, go to, kita cari 0,0 di sini. X-nya 0, O-nya 0, kita coba jalankan itu hide-nya kita silang dulu. Boom, nah tuh dia udah tengah-tengah. Oke. Habis itu kita kasih hide, terus juga kita kasih front layer, teman-teman. Kenapa front layer? Karena kita pengen dia di atas. Jangan sampai nanti ketutupan ikan-ikan nanti sih. Udah menangnya ini. Kita kasih namanya front layer. Kalian bisa ke look, scroll ke bawah nih. Go to front layer. Oke. Kita tambahkan di situ. Jadi dia nanti akan di paling atas. Ya. Dia nggak akan ketutupan sama benda atau sprite yang lainnya. Oke. Kayak gini. Kemudian kita mau bikin programnya untuk ngecek menang. Oke. Ini yang di result udah. Sekarang kita ke chart. Kita bikin satu lagi nih di sini. Mungkin menang. Kita taruh mana ya? Kita taruh, terserah ya. Kita cari tempat kosong dulu. Mungkin bawah sini aja lah ya. Ini kelihatan nggak ya? Coba kita scroll ke bawah dikit. Kita cari di atas deh. Nah, scroll ke atas, kita cari ini, kita geser ke atas juga ya, karena nanti bakal kita taruh di atas sini. Nah, oke. Kita bikin blok baru untuk menang. Kita kasih nama misal menang. Menang. Nah, itu dia. Nah, oke. Menang. Menangnya kapan ya? Tadi udah dibilang bahwa ketika ukurannya udah menyentuh sekian, berarti kita seperti biasa pakai control di sini, terus pakai if untuk ngecek ya. Kalau ukurannya udah lebih besar dari berapa? Misal kita tadi kan udah berapa? 60-an ya. Kita coba bikin dia menangnya adalah 80-an. Kalau udah lebih dari 80, dia udah menang. Apa yang lebih dari 80? Tentu saja ukurannya. Kita cari size di looks size. Nah tuh. Kalau ukuran udah lebih dari 80, maka dia udah kita anggap menang. Kemudian langsung aja di sini kita mau kirim pesan bahwa sinyal udah menang, teman-teman. Di sini kita kasih broadcast. Broadcastnya apa? Terserah ya. Kita mungkin kasih aja win gitu aja. Oke, kita kasih oke. Boom, di situ broadcast win. Kemudian kita pengen si result bakal menerima pesan kemenangan itu. Berarti kita pakai win I receive sama kayak tadi. Receive-nya apa? Win. Alias ketika udah dapat sinyal menang, maka dia akan muncul. Kita kasih muncul. Mana tuh muncul? Nah, muncul itu ke looks, dia akan show. Itu dia. Habis itu kita pengen stop semuanya, teman-teman. Kita kasih stop all di sini. Oke, biar sudah tidak ada hal-hal atau program yang lain. Misalnya kita coba menangin satu plankton, mana lagi? Dua plankton, mana lagi? Tiga, ayo tiga plankton. Atau lagi mungkin, nah nih 4 plankton, ikan bisa makan. Plankton lagi, ikan lagi, boom, 6, 7. Ayo makan plankton, 70, mayan. 76, 79, dan satu lagi, boom. Oh, ya ampun. Kenapa dia belum bisa ya? Karena belum kita masukin, nih lupa mulu deh. Oke, kita masukin si menangnya ya, teman-teman. Ke dalam sini, kontrol nih. Kita taruh di atas mungkin, sini ya.
Ya, mau ulang lagi nih. Plankton, makan plankton 4 dulu. Mana nih? Plankton. Ini kan plankton. Itu dia planktonnya satu lagi. Dua lagi, deng. Oke, mana nih? Satu lagi. Satu plankton, ikan bisa kita makan. Boom. Ini kita makan plankton lagi seadanya dulu ya, teman-teman. Ini ikan. Oke, ini plankton, ikan lagi. Nah, tuh, plankton lagi. Boom. Nah, tuh, hore, menang. Jadi tuh, ya kan udah segede ini sudah kita anggap menang, teman-teman. Karena udah lebih dari 80. Oke? Mantap nih. Menangnya sudah bekerja dengan bagus. Kemudian kita tambahin sedikit kali ya. Di sini ada kata-kata ketika udah menang ya udah dia apa ya? Merasa kenyang gitu kan. Kita kasih aja tulisan di sini kenyang misal. Kenyang. Nah, itu dia. Dan kita kasih stop juga ya biar lebih valid. Di sini kita kasih stop ke control stop all. Oke, kayak gini. Harusnya nanti udah bisa. Kita jalankan lagi plankton 1. Mana lagi plankton? Ayo sini plankton. 2, 3, mana lagi? 4, 5 ikan. Plankton lagi. Ikan lagi. Plankton lagi. Ikan lagi. Plankton lagi. Ikan lagi. Nah, tuh. Menang. Harusnya dia ada kenyang ya, teman-teman di sini karena tapi nggak kelihatan. Oke, karena dia langsung stop all. Mungkin kita ke bagian resultnya di sini ya. Oke, kita langsung kasih suara. Mungkin ketika dia menang, dia akan apa? Apa ya? Menyetel, mutar suara ya. Sorry nih. Kita ke sound. Terus kita cari di sini namanya adalah tada. Nah, nih kalian dengerin tuh. Gitu kan. Kita klik. Ya, terus kita ke kode. Di sini kita tambahkan sound, terus dia akan play sound tada until done. Di sini. Boom. Oke, kita coba jalankan lagi. Makan plankton. Mana nih plankton. Yuk, plankton. Ada lagi plankton. Plankton makan, ikan bisa makan sekarang. Oke. Plankton lagi, ikan lagi. Mana tadi? Plankton lagi boleh. Ikan boleh. Plankton boleh. Ikan boleh. Nah, itu dia. Boom. Nah, tuh ada kenyang. Tada! Baru selesai. Gitu tuh. Itu yang menang. Sekarang kita lanjut ke bagian yang kalah. Karena ini kalah belum ada musuhnya ya. Kita pengen nanti kalahnya ketika dia kena ikan gelembung, ikan buntal ya namanya. Kita ke result dulu, kita bikin yang bagian kalahnya, teman-teman. Kalian bisa ke kostum. Result kita bikin duplikat aja. Di sini terus kita ganti nih win 2, apaan win 2? Lose ya. Bentar. Lose alias kalah. Kita ganti tulisannya. Mungkin di sini kita coba bisa nggak nih? Oke. Kita ganti misal kata-katanya adalah ya. Ini apa? Kalah. Nah, kayak gini misal. Ya, coba kita tengah-tengahin dikit. Oke, ya kalah. Coba geser di kiri. Atas sedikit. Oke, ya mungkin segini lah ya. Kita blok. Sorry. Dulu kita blok, bikin grup. Kita taruh tengah-tengah. Nah, itu dia. Oke, sip. Kalah, lose. Kostumnya udah aman. Sekarang kita menambahkan apa? Musuhnya, si pufferfish. Kalian bisa klik di sini kita cari. Namanya adalah kita klik aja fish. Nah, nih. Ada pufferfish ikan buntal ya, teman-teman. Jadi kalau kita nabrak dia, maka kita akan kalah ya karena ketabrak tuh. Ada ikan buntal di sini. Nah, ini dia. Kita coba jalankan dulu biar hilang. Nah, ini ya. Sorry. Boom, ada ikan buntal di sini. Mungkin ukurannya bisa kita kecilin dikit ya, kayak terlalu besar gitu. Kita langsung aja bikin programnya buat pufferfish. Pertama kita ganti ukurannya jadi ini size-nya 100% nih kayaknya terlalu besar ya. Kita kasih 60 coba seberapa nih 60. Nah, tuh. Ya, mending lah ya. 60 segitu. Oke. Habis itu kita pengen dia ya mulai dari tempat random ya seperti yang tadi. Kita kasih go to random position. Habis itu kita pilih kostumnya ya. Ini kayaknya kurang sangar gitu kalau senyum-senyum doang ya.
Teman-teman kita cari yang mana nih? Yang mana ya? Yang ini nanti kalau buat menggelembung, kita kasih yang ini mungkin ya, yang agak ini. Nah, ini yang biar agak kelihatan musuh gitu lah. Ini apa nih? Pufferfish B. Kita set kostumnya ke Pufferfish B. Kita ke sini switch kostum tuh Pufferfish B. Nah, tuh. Coba kita jalankan. Nah, tuh kalian bisa lihat di sini. Nah, dia agak cemberut gitu ya, nggak apa-apa. Oke, ini dia. Habis itu kita juga pengen dia ya terus-menerus bergerak kemanapun ya teman-teman. Di sini kita bikin aja satu blok lagi. Atau mungkin kita ambil blok dari plankton ya, karena dia kan ngadepnya ke depan ya, nggak ngadep samping, dia bergerak kemana. Jadi ya kita bisa sesuaikan sama kayak plankton. Kita cari ke plankton, terus kita ambil nih gerak. Ya, kita geser, kita taruh di pufferfish. Lepas di sini. Habis itu yang forever juga sama. Kita ambil, kita taruh lepas di pufferfish. Tuh. Oke, kita cek di sini forever-nya. Ini ada geraknya. Oke, forever-nya kita taruh sini. Geraknya kita taruh sini. Oke, kita coba jalankan. Boom. Nah, itu dia. Ya sudah bisa bergerak. Cuma ya kalau menyentuh belum ngapa-ngapain nih. Belum kalah nih kita, ya kan? Karena belum kita program. Yang penting dia udah bisa gerak-gerak dulu. Ya, dia udah bisa berenang, bergerak ke sana kemari. Sama kayak yang lain-lainnya. Oke, seperti ini. Boom. Nah, itu dia. Sekarang kita mau bikin programnya ketika kita menyentuh si ikan buntal ini, dia akan ngapain ya? Mungkin nanti kita tambahkan di sini ya, langsung aja kita ke control. When I touch, mana nih? When I touch. When I touch-nya tuh di shark ya, teman-teman ya. Sorry, ini dia. Nah, ke shark. Oke, terus di sini kita bikin kekalahannya. Ini coba kita geser bawah, kita bikin satu blok lagi di sini ya. Oke, bloknya namanya misal kalah kayak gini. Kalah. Oke. Terus taruh sini ya, kalah. Kalahnya kapan? Ya ketika dia menyentuh si pufferfish. Kita ke control seperti biasa, terus if apa? If touching pufferfish. Kita ke sensing, kita cari touching. Ini dia. Touching apa? Touching pufferfish kita cari. Nah, ini dia. Pufferfish. Kayak gini ya. Habis itu, nah kita akan tambahkan beberapa program di dalamnya. Pertama, yang kita tambahkan adalah ketika dia nabrak, dia akan kayak seolah mati gitu lah ya. Kebentur ini, dia mati. Habis itu dia jatuh ke dasar laut, teman-teman. Jadi, kita harus ke bagian motion. Kita point direction, dia nanti harusnya muter balik ya, jatuh gitu. Coba kita taruh dia harusnya ke ngadepnya kemana ya? Coba kita coba kayak gini. Oke, oh bentar, ini kita belum tambahin nih kalahnya. Kita tambahin dulu blok kalah nih. Lupa mulu ya. Oke, maaf. Ini ya, kalah. Coba kita sentuhin ke pufferfish, bisa nggak dia? Boom. Oh, nggak ngaruh ternyata. Coba kita ulang, kita cari yang kayak gini. Oh, sorry. Ini kayaknya kita harus pakai atau kita harus matiin ya, teman-teman. Karena di awal tadi set rotation style-nya adalah left right. Jadi ketika dia muter balik ya udah dia akan putar balik juga nih ya menghadapnya ke sana. Maka di sini kita harus matiin ya left right-nya ini set rotation-nya di bagian kalah. Kalian bisa ke sini lagi, kita set mana tadi? Rotation itu di mana sih? Motion ya. Set rotation style, nah dia. Kita ubah jadi all around. Oke, jadi dia nanti bisa muter balik. Coba kita bukan muter balik ya, tapi lebih ke boom. Nah, tuh. Kebalik ya, jadi ya dia. Oke. Jadi kebalik kayak gitu dan nanti kita pengen dia turun ke bawah ketika udah udah kena si pufferfish. Dia udah mati ya, terus dia tenggelam ke bawah. Oke, cara sederhana aja. Jadi kita pengen dia turun sampai ke titik sini ya, karena paling bawah itu 100 minus 180. Kita kasih di sini namanya adalah repeat until. Jadi ini cari mana nih? Repeat until ya. Tuh, di situ. Jadi kita pengen dia akan jatuh, dia akan turun terus sampai di titik sekian. Oke, kita mungkin kasih aja di sini operator ya. Sampai titiknya atau position atau Y position lebih tepatnya karena dia kan ke bawah. Kita menggunakan Y position. Kalau Y positionnya udah kurang dari minus
Misal nanti kita kasih 150 atau 160 mungkin. Kita cari nih Y position. Posisi Y-nya ya. Dia kurang dari berapa? Minus 160. Ya udah di sekitar sini lah ya. Atau 170, terserah kalian bebas mau kasih berapa. Oke. Kemudian dia akan turun ke bawah, teman-teman. Kita cari chance Y. Nah, ini dia. Chance Y by, misalnya kita kasih minus 10. Ya, karena dia pengen ke bawah terus. Habis itu sambil ke bawah dia ya udah bilang aja nih A gitu ya kan. Kita cari di mana, di looks ya. Looks kita cari. Nah, ini C-nya adalah misal A gitu kan karena dia jatuh. Nah, ini dia. Oke, kita coba jalankan. Nah, tuh A. Dia coba kita ulang. Nah, tuh ini kayaknya terlalu cepat ya. Kita coba turunin dikit, kurangin minus 5. Kayak gini. Coba kita kenain sih. Boom. Nah, tuh dia. Nah, ini udah agak lebih bagus nih. Nah, tuh. Kalau nyentuh ya udah gitu kan. Salah nih. Ya gitu tuh. Oke, mantap teman-teman. Oke, setelah dia gitu, kita pengen dia langsung stop all ya, teman-teman. Biar langsung berhenti programnya untuk menghentikan ya seluruh gamenya. Itu dia. Coba kita jalankan. Enggak, kayaknya stop all-nya enggak di situ deh. Harusnya di dalam sini, di dalam if-nya. Nah, tuh. Coba kita jalankan. Boom. Nah, tuh, udah diem. Oke, seperti ini yang bagian kalah di dalam shark. Sekarang kita pengen bikin efek ikannya ini mengembung ya, menggembung, apa ya? Ya, kayak balon ya. Oke, kita ke pufferfish. Di sini si shark nanti harus mengirimkan pesan bahwa dia udah kalah kena pufferfish. Jadi di sini kita bikin satu sinyal lagi pakai broadcast. Kita harus komunikasikan bahwa ya udah kalah. Kita mungkin taruh di atas sini ya, teman-teman. Kalian bisa taruh di sini. Kita bikin misal lose. Pesannya adalah lose kayak gini. Nah, oke, terus kita ke pufferfish. Ketika dia menerima pesan lose alias kalah. Boom. Nah, itu dia. Dia nanti pertama akan stop dulu. Stopnya di mana? Kita harus stop seluruh script yang ada di sini termasuk gerak ya. Karena kan dia akan gerak-gerak terus tuh. Nanti kalau enggak kita kasih stop dulu di sini other script in sprite. Kita stop dulu ya. Oke. Jadi dia akan stop habis itu nah di sini dia akan mulai menggembung. Oke. Caranya nah ini bisa kita pakai repeat until, teman-teman. Repeat until apa? Jadi kita pengen si ikannya ini bakal menggembung sampai ukuran tertentu. Nah, misal di sini kita nanti pakai ukurannya udah 150 lah ya. Kita coba di sini pakai lebih dari. Kalau udah lebih dari 150, maka apa yang lebih dari 150 dia akan size-nya lebih dari 150 dia akan menggembung alias menambah ukurannya. Kita cari di sini ya, namanya change size nih. Nah, bisa lihat di sini change size by berapa? Terserah kalian bisa set aja. Di sini aku mau kasih 5 mungkin. Dan juga ada efek muternya ya. Kalian bisa cek di sini ada turn. Kita kasih turn terserah mau turn kemana. Mungkin kita kasih ke kiri. Turnnya juga bebas. Mau berapa? Misal 5 boleh. Ya, dia akan turn kayak gitu. Sampai nanti dia kalah ya. Kita kasih stop di sini. Kita kasih stop. Mana nih stop? Stop all. Oke. Nih. Seperti ini. Kita coba jalankan. Boom. Nah, itu dia. Oke. Agak ya kurang asik nih teman-teman ya. Kita pengen ketika dia menggelembung agak ke atas ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan. Kalau jarak dengan shark itu terlalu dekat ya. Udah cukup dekat. Dia nanti akan ke atas. Terbang ke atas ya. Maka di sini kita pakai namanya if ya teman-teman. Kita mau ngecek jaraknya. Kita pakai if. Di sini kita taruh di atasnya ya. Di bagian repeat until tapi di atasnya. Ntar ini kenapa ya, dia malah masuk ke sini guys. Coba kita keluarkan dulu. Nah nih. If apa? If distance. Kita mau ukur distance-nya itu kurang dari sekian ratus mungkin ya. Kita cari distance tuh. Kita ke sensing.
Nih, di sini ada namanya distance to, kalian cari. Nah, nih, distance to apa? Bentar, coba kita taruh di atas ini. Distance to shark ya. Kalau jarak ke sharknya itu udah sekian, misal kita kasih 100, ya kan? Kalau 100, maka dia nanti akan menjauh ya, terbang ke atas. Bukan terbang ya, tapi ya kayak mengambang ke atas ya. Nah, untuk ngambang ke atas ya udah tinggal kita kasih aja change by ya terserah 10 boleh, 20 juga boleh, terserah ya. Nah, misalnya kita kasih 20 di sini. Oke, kita coba. Jadi ketika kita boom. Nah, tuh. Asik kan? Dia kayak seolah-olah masuk. Nah, tuh ke atas tuh. Oke. Kayak gitu. Aduh, udah ketabrak aja nih. Nah, boom. Ya kan? Seperti itu, cukup bagus di sini. Jadi dia udah kayak seolah-olah terbang. Nah, itu dia. Oke ya. Sekarang kita mau kasih efek kayak apa? Tumbukan atau tabrakan antara benda yang ada gelembungnya, ada udara buk gitu ya. Oke. Nah, di sini kita nanti pakai suara. Oke. Nama suaranya adalah glug. Kita cari di sini ya. Kita ketik aja namanya glug. G L U G. Nah, ini dia. Glug. Kalian bisa dengerin di sini. Nah, itu dia. Tuh ya. Jadi seolah-olah apa namanya? Ada yang buk gitu ya. Oke. Kita kode lagi. Terus kita langsung aja di sini kita kasih start sound glug ya. Ini dia. Stop di situ. Jadi nanti dia kalau tabrakan bakal ada glugnya tuh suaranya. Coba kita jalankan. Cari boom. Nah, tuh buk gitu kan. Asik gak tuh? Oke, kita coba lagi. Nah, tuh. Tapi kok kayak gitu ya? Coba kita atur biar tampilan awalnya tuh nggak miring-miring kayak gitu ya, teman-teman. Itu kan miring tuh. Kita coba bikin di sini ya. Pakai namanya point in direction. Jadi biar 90 kita taruh sini. Nah, jadi tuh dia akan tegak kayak gitu ya, nggak akan muter-muter lagi. Coba jalankan, kita tabrakin boom. Nah, tuh, boom. Gitu kan. Oke, seperti ini. Tapi ini kayaknya kurang ke bawah ya ikannya ya. Coba kita bikin agak bawah dikit ikannya. Nah, di sini kita cari posisinya 165 mungkin ya, biar lebih mepet bawah. Oke, kita tabrakin, boom. Nah, itu dia. Oke, seperti ini. Oke, mungkin kita ke pufferfish lagi. Habis itu, bentar. Kita kurang ngasih tulisan nih. Oke, tulisannya di sini kita lupa. Nah, ini dia. Oke, kita tambahkan satu lagi nih, kita duplikat untuk loose ya. Kalian bisa bikin loose kayak gini, stop all, show, habis itu play sound. Nah, sound untuk loose ini kita cari yang lain ya, teman-teman. Kita cari sound dulu. Kita cari. Namanya adalah suspense. Nah, nih. Tuh, kalian bisa dengerin. Kayak gitu ya. Oke, tuh. Nah, tuh dia. Oke, suspend ya, suspend dia. Oke, ini dia, kita ganti suspend. Terus kita stop all, dan jangan lupa nih karena ada 2 kostum ya di result, ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, kita harus ubah nih menang dan kalahnya. Kita ke looks, terus cari switch kostum. Pertama yang win kita kasih win, terus kita duplikat aja, kita kasih lose di sini. Nah, ini dia, kita taruh di paling atas seperti ini. Terus yang pufferfish tadi, nah kita perbaiki dikit ya. Nah, di sini bukan pakai stop all, tapi stop this script. Kenapa di situ? Kenapa gitu? Karena kita cuma mau stop script ini doang. Yang lain tetap jalan sampai nanti dia di stop all oleh si resultnya ini. Oke? Kayak gitu. Kita coba lagi. Sini kita misal tabrakin ke boom. Nah, itu dia. Asik nggak tuh? Oke? Kayak gini. Coba kita tabrakin lagi. Boom. Nah, tuh. Ya, kalah. Gitu kan. Nah, tuh tewas dia. Ikan hiunya. Oke, ini ternyata terlalu ke bawah ya. Tadi kayak perasaan kurang ke bawah. Kita coba ganti 155. Enggak nanti. Kita kalahin dulu. Boom. Nah, tuh dia. Oke ya. Ya, cukup bagus teman-teman. Oke,
kayak gini. Mungkin terakhir ya, kita kasih back sound biar makin menarik ya, biar makin asik nih mainnya. Kita stop dulu mungkin. Ya lah, udah kalah juga. Untuk back sound kita bisa ke backdrop ya, biar lebih apa ya, biar tersendiri lah ya. Kita ke backdrop, kita cari sound, namanya adalah silo. Coba kita cari silo 2 apa 1 ya? Coba kita cek. Ini 1, 2, oh ada 4 ternyata. Oke. Yang 1 sih ya, kita klik aja yang 1. Oke. Terus kita ke kode lagi, balik ke sini, kita cari yang event, terus green flag, dan kita mau forever, kita pengen dia jalan terus menerus. Untuk apa? Play sound, kita cari silo until done. Boom. Seperti ini. Oke, kita coba jalankan dulu. Nah, itu dia. Tekan. Ya ampun, langsung kalah dong. Aduh, kalah mulu. Nah, kita pelan-pelan, kita makan plankton, hop. Ya ampun. Oke, ya udah deh. Oke, kurang lebih jadinya seperti ini. Kita coba jalankan hasil akhirnya ya, teman-teman. Nah, aku coba geser dikit ya. Nah, oke. Nah, ini udah kelihatan harusnya. Kita coba awalnya 40. Kita cari plankton dulu, makan plankton. Ikannya masih belum bisa. Makan plankton lagi. Oke. Oh, masih belum bisa makan ikan. Makan plankton terus sampai bisa makan ikan. Mana nih planktonnya? Makan. Nah, itu dia. Ah, sekarang udah bisa makan ikan. Kita cari ikan. Ayo udah plankton dulu deh. Ikannya jauh. Oke. Oh, kita harus hati-hati. Ini si pufferfish nih dia ngejar-ngejar terus, guys. Oh, tuh kan. Nah, ini ikan dapat. Plankton lagi dapat. Ikan lagi. Oh, no. Nah, itu dia. Oke. Nah, kenyang, teman-teman. Nah, itu dia. Dadah. Ini menang ya. Coba kita kalah. Kita geser. Ya ampun, langsung kalah dong. Ya udah, gitu aja, teman-teman. Oke, selamat mencoba. Dan buat teman-teman yang udah mencoba, selamat udah menyelesaikan proyek kali ini, proyek sederhana untuk bikin apa tadi namanya proyeknya hiu makan lah ya, kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian bisa upgrade atau bisa tingkatkan secara mandiri. Misal makanannya mau ditambahin lagi, yang lebih besar bisa juga ya. Misal ikannya cuma ikan badu dong, ikan Nemo ya. Kalian bisa tambahkan lagi. Terus misal apa lagi nih? Musuhnya kalian bisa tambahkan juga. Misal tambahin bom juga bisa. Atau kalian juga bisa mengubah size-nya di sini ya. Sampai ukuran berapa biar dikatakan menang. Dan kalau ada makanan yang lebih banyak, tentu saja size-nya lebih besar atau ukurannya semakin besar. Oke, kayak gini dulu untuk proyek kali ini. Yang belum, silahkan dicoba dari awal di part 1, di bagian 1, video bagian 1 nanti bakal ada di bawah juga. Di part 2 yang ini akan saya coba, nanti bisa kalian share aja hasilnya kayak gimana. Gitu, kita jumpa lagi di video proyek lainnya. Dadah semuanya.